tentang keutamaan daripada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Annahu qala yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Nah, di dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, bahwa tidaklah hari-hari di antara hari-hari yang di mana amal soleh dikerjakan itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini, ya. Maksudnya adalah ayyamul ashr, ya, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut, qalu, para sahabat yaitu menanggapi, ya. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya, dan tidak juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah, ya. Hal ini menunjukkan tentunya bahwa amalan jihad itu di kalangan para sahabat dianggap sebagai amalan yang paling tinggi, ya. Karena langsung para sahabat mengatakan walal jihad fi sabilillah. Berarti amal-amal pada 10 pertama bulan Zulhijjah itu lebih tinggi pahalanya dari pahala jihad, ya, daripada ibadah jihad. Apa jawaban Rasulullah? Qal walal jihadu fi sabilillah. Ya, termasuk juga, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kemudian beliau menyebutkan illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya dan hartanya, kemudian tidak kembali, ya, sedikit pun, ya, dari sesuatu itu. Sehingga dia sudah habis hartanya, habis juga nyawanya di jalan Allah. Dia sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan 10 pertama di bulan Zulhijjah tersebut untuk kita banyak melakukan, yaitu ibadah-ibadah, ya, atau kemudian amal-amal soleh. Nah, riwayat yang lain, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ashra, sesungguhnya, yaitu ashrul ada'i, ya, sesungguhnya itu 10 ya, maksudnya sini adalah yaitu pada hari yang ke-10, ya, pada tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah, yaitu adalah al-adawahi, yaitu merupakan hari kita menyembelih, ya, hari berkurban, ya, hari kita menyembelih. Kemudian wal witru yaum arafah. Kemudian ya, innal ashra al-adahi, yaitu al-adha, ya, al-adha yaitu adalah merupakan hari Idul Adha. Wal fitru yaum arafah, dan hari ke-9 itu, ya, itu merupakan hari Arafah, ya. Kemudian juga wasyafu yaumun nahar, ya. Kemudian setelah itu adalah merupakan
hari-hari yaitu penyembelihan, ya, hari nahar, ya. Nah, itu dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika, ya, wanhar, ya. Jadi pada hari ke-10 bulan Zulhijjah kita ibadah hari raya kita Idul Adha. Kemudian pada hari itu juga yaitu kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, ya. Dia merupakan hari nahar, hari penyembelihan. Kemudian ditambah lagi itu adalah Yaumut Tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik 11, 12, 13, ya. Untuk juga masih ada peluang untuk kemudian kita melakukan yaitu penyembelihan pada hari-hari tasyrik tersebut. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain juga, ya, masih riwayat dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyami asyar Zulhijjah. Ini penguat dari hadis sebelumnya. Dan tidaklah hari-hari yang lebih utama di sisi Allah itu dari hari-hari yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, senada dengan riwayat dari Ibnu Abbas, ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan pernyataan tersebut, faqal, maka kemudian faqal rajulun, ya, yaitu ada seseorang di antara sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, kunna afdalu am iddatihinna jihadun fi sabilillah, ya. Wahai Rasulullah, apakah hari-hari itu lebih utama, ya, hitungannya itu, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan, ya, afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah. Maka, ya, hari-hari tersebut merupakan hari yang lebih utama dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas tadi menunjukkan Rasulullah SAW itu ada tambahan, ya, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit pun sudah tidak kembali, ya, dirinya dengan hartanya. Dia sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian riwayat yang lain juga, ya, yang seiring dengan keutamaan daripada 10 pertama bulan Zulhijjah, ya, juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Jabir radhiyallahu anhu, ya, yaitu anna Rasulullah SAW, ya, qala, bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, yakni asyri Zulhijjah. Kemudian Rasul mengatakan bahwa hari-hari dalam kehidupan dunia ini yang paling utama itu adalah hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian kila dikatakan kepada beliau, ya, wala mithluhunna fi sabilillah, ya, dan tidak juga, ya, yaitu semisal dengan orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qal wala mithluhunna fi sabilillah illa man ghafara wajhahu biturab, ya. Jadi kecuali, ya, dan tidak juga yaitu semisal dengan orang-orang yang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara daripada kehususan, ya, atau kemudian kemuliaan daripada 10 atau kemudian bulan Zulhijjah ini, ya, tadi kita sebutkan di antaranya adalah kemuliaannya bahwa merupakan bulan haji. Kemudian juga yang kedua adalah merupakan 10 pertama di bulan
haji atau Zulhijjah itu ya merupakan hari-hari yang mulia di mana kita yaitu memiliki keutamaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita juga ya ketika membandingkan antara 10 pertama di bulan Zulhijjah kemudian 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian tanya yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih utama ya. Apakah 10 terakhir di bulan suci Ramadan atau kemudian 10 pertama di bulan Zulhijjah? Maka ulama kita memberikan penjelasan bahwa kalau 10 terakhir di bulan suci Ramadan, maka yang lebih mulia yaitu adalah malam-malamnya ya. Kenapa? Karena pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan yaitu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sementara untuk bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang kemudian ya ulama kita menyebutkan yang mulia itu lebih mulia itu adalah pada hari-harinya, pada siang harinya ya. Karena pada siang harinya itu adalah diantaranya ada puasa Arafah ya, kemudian juga yaitu hari ke-10 bulan Zulhijjah ya, yaitu kita merupakan hari raya ya kita kaum muslimin, kemudian juga merupakan hari untuk menyembelih hewan kurban. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 10 pertama di bulan Zulhijjah itu ya, maka kita sebagaimana tadi sampaikan yaitu kita memperbanyak melakukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadah-ibadah apa saja yang dianjurkan ya. Dianjurkan untuk kita lakukan pada 10 pertama di bulan di bulan Zulhijjah tersebut, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di antaranya itu adalah yaitu tentunya kita menjaga ibadah-ibadah yang memang sudah telah menjadi ketetapan Allah kepada kita dari ibadah-ibadah yang diwajibkan ya. Pada sholat 5 waktu kita ya. Bahkan kemudian kita menjaga dengan yaitu melaksanakan secara berjamaah ya. Begitu juga yaitu kita melaksanakan yaitu memperbanyak puasa pada hari-hari tersebut. Bahkan dianjurkan kalau bagi kita yang mampu berpuasa bisa kita berpuasa mulai hari pertama bulan Zulhijjah ya sampai puncaknya nanti pada puasa hari yang ke-9 yaitu puasa dikenal dengan puasa Arafah. Tapi kalau kita saya tidak berpuasa ya. Bisa mungkin kita pada hari tertentu saya kita berpuasa ya. Mungkin yang biasa menjaga puasa Senin Kamisnya bisa berpuasa pada hari Senin Kamis ya. Dan puncaknya yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu hari puasa Arafah. Nah, kemudian diantara juga yang dianjurkan itu adalah yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tasbih, tahmid, tahlil ya, takbir ya. Bahkan kemudian riwayat ya dari sahabat yaitu mulai tanggal 1 Zulhijjah itu sudah mereka melakukan takbir ya, sudah bertakbir ya. Dan tentunya adalah ada di pasar-pasar, di tempat-tempatnya ya, bagaimana bertakbir ya untuk mengagungkan daripada hari-hari tersebut. Walaupun kita pada umumnya ya kalau di Indonesia ini kita biasanya nanti waktu bertakbir kalau malam 10 Zulhijjah ya. Ya. Padahal sebelumnya hari-hari sebelumnya itu mulai tanggal 1 kita sudah bisa bertakbir ya. Nah, bertakbir tersebut bahkan sebenarnya habis sholat 5 waktu kita bisa bertakbir ya. Walaupun disunahkan sebenarnya bertakbir itu bertakbir masing-masing ya. Tidak dipimpin oleh satu orang kemudian yang lainnya itu mengikut. Kita takbir bersama ya, mengangkat suara kita untuk mengagungkan daripada Allah Subhanahu wa taala ya.
Dan tentunya juga ibadah atau bentuk-bentuk zikir yang lain ya, yaitu kita jaga zikir-zikir yang biasa kita lakukan ya, termasuk adalah membaca Al-Quran ya, zikir di waktu pagi, di waktu petang, bagaimana kita menjaganya, terutama di hari-hari yang mulai tersebut, sehingga kemudian kita mendapatkan berlipat gandaan, yaitu pahala dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga adalah yaitu memperbanyak daripada sholat nawafil kita ya, yaitu sholat sunat ya. Jadi kita bagaimana menjaga sholat sunat? Tentunya kalau sholat rawatib ya, yang senantiasa rutin atau kemudian sudah kita biasa jaga, kita akan tambah lagi ya, bahkan kemudian kita bisa memperbanyak ya. Kenapa? Karena diantara afdalul qurbat ilallah, diantara waktu-waktu yang kita utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diantaranya juga adalah yaitu tentunya amalan-amalan kebaikan yang lain, yaitu kita bersedekah ya pada hari-hari tersebut ya. Dan tentunya ya puncaknya pada hari ke-10 itu ya, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, diantaranya adalah yaitu kita bahkan ya tabul adai, bagaimana kita menyembelih daripada hewan kurban ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu diantara ya amalan-amalan secara umum, yaitu kita lakukan di bulan Zulhijjah, terutama di awal-awal Zulhijjah tersebut, dan ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan bulan Zulhijjah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga sebelum kita tutup ya, mungkin juga nanti ada sedikit tanya jawab atau mungkin ada sharing-sharing antara kita, serta ada yang bertanya seterusnya. Terakhir yaitu adalah satu puasa yang kita sudah sebutkan tadi, puasa yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah puasa Arafah ya, yaitu puasa Arafah ya. Di mana tentunya puasa Arafah ini sebagaimana yang disebutkan ya oleh Rasulullah SAW, yaitu ya shaum yaumil Arafah ya yukaffiru as-sanatul madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah, keutamanya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun yang telah lalu dan selama 1 tahun yang akan datang ya. Jadi tentang bagaimana keutamaan daripada puasa Arafah tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, saya kira itu jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah di masjid kita ini, walaupun mungkin masjid yang baru kita pakai sejak Ramadan yang sudah mulai dimanfaatkan, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan di tempat ini, termasuk di 10 terakhir bulan suci Ramadan yang lalu sudah dipakai untuk melaksanakan Qiyamul Lail ya, 10 terakhir bulan suci Ramadan ya. Dan pada bulan haji juga yang akan datang ini, kita insyaallah juga melaksanakan aktivitas ibadah di tempat ini ya. Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban ya. Dan bagaimana kita bisa menghidupkan daripada kegiatan-kegiatan ibadah di tempat ini, sehingga kemudian bisa menjadi ladang pahala amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini sebagai pengantar, mungkin ada sharing di antara peserta ya, atau mungkin ada tambahan, kita persilakan. Jam berapa masuk sekarang? Isya. Ya. Ada yang mau bertanya?
Ya. Atau mungkin ada pengumuman dari pengurus, kita persilakan. Kalau ada yang lebaran duluan Ustaz, bagaimana? Untuk ini sudah masuk atau belum ini? Insyaallah besok. Besok ya? Iya. Besok sudah. Versi apa ini? Besok sidang. Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 28. Sidang untuk Besok. besok ya? Besok. Besok. Ya. Tapi kalau Muhammadiyah karena dia pakai hisab, ya sudah lama itu, biar lama sudah ditetapkan juga ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu atau yang memakainya kita sebut Muhammadiyah, karena ada juga organisasi yang lain juga selain Muhammadiyah juga ya yang pakai hisab. Jadi kalau hisab itu jatuhnya tanggal berapa? 28 Juni ya. Senin. Ya. Hari kena hari apa itu? Hari Rabu ya. Nah, bagi yang ru'yatul hilal yang menggunakan metode ru'yatul hilal, penentuannya besok ya, mantap besok ya. Dan mungkin kemungkinan besar mungkin berbeda lagi ya. Dan tentunya hal ini sebenarnya bagi kita kaum muslimin tidak usah dibesar-besarkan ya, atau tidak usah kita permasalahkan, karena memang dasarnya sudah beda ya, dasarnya sudah beda. Tinggal kita saling tasawur saja antara yang satu dengan yang lainnya ya. Sebenarnya kalau kita ya mau sebenarnya bersama, di sisi lain sebenarnya tidak sulit juga ya, karena ini sebenarnya dalam satu negara sebenarnya pemerintah yang mestinya memiliki otoritas untuk menetapkan ya. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin ya. Tetapi ketika pemerintah mengatakan tanggal sekian, maka otomatis itu mestinya yaitu mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah ya. Tetapi ru'yatul hilal kan ya itu juga bagian daripada hanya dari walaupun bagian daripada sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi itu masih ada juga kelonggaran bagi yang lain untuk melakukan adanya pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka lakukan. Bahkan ada yang lebih duluan biasanya dari itu ya. Lebih duluan lagi idnya ya, lebarannya daripada yang menggunakan hisab ya. Nah, teringat dulu waktu sebelum reformasi, itu kan semuanya bersamaan ya, bersamaan lebaran ya. Nanti setelah reformasi sudah diberikan masing-masing kelonggaran, kewenangan, akhirnya sering kita berbeda ya. Dan ketika kita berbeda, yang paling kita sedihkan adalah saling hujat biasanya antara pengikut pendapat yang satu dengan pendapat yang lain ya. Yang paling parah kalau di atas mimbar-mimbar biasa ya, saling menyesatkan, saling ini dan seterusnya. Tentunya bukan ini menjadi keinginan kita. Bagaimana kita senantiasa menjadi daripada persatuan. Walaupun tentunya bagi kita adalah senantiasa mencari dasar yang lebih kuat ya, apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentunya yang datang dari Rasulullah yaitu adalah dengan ru'yatul hilal ya. Karena Rasulullah bersabda ya, berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal ya. Jadi itulah yang kita ikuti, apa yang menjadi landasan ya, dasar yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya agama kita ini agama yang mudah ya, tidak sulit. Tetapi terkadang kita yang membuatnya jadi sulit ya. Ada yang terkadang dengan ada yang merendahkan atau apa, dia mengatakan Anda ini sudah ketinggalan zaman ya. Sekarang orang sudah pakai
seterusnya, ya. Kemudian Anda masih pakai cara-cara yang lama, ya. Nah, tentunya Islam itu datang dengan kemudahan, ya. Coba kita bisa bayangkan, ya, kalau masalah sholat saja, ya. Masalah sholat, kita tidak bawa jam, kita tidak tahu jam berapa masuk waktu duhur dan seterusnya. Kemudian pada waktu itu kita di tengah padang mungkin atau di tengah hutan, ya. Bagaimana caranya menentukan bahwa kita sudah duhur atau sudah asar, ya? Tidak ada alat teknologi yang kita pakai, ya. Maka tentunya kembali kepada hadis Rasulullah SAW, yaitu melihat daripada matahari, ya. Kalau duhur kita lihat bayangan, kalau sudah bergeser, ya, sudah zawal, sudah ada bayangan, maka sudah masuk duhur, ya. Kalau waktu asar sudah setinggi sedua kali lipat daripada bayangan kita, ya, atau setinggi daripada bayangan kita. Jadi menjadi isyarat-isyarat yang disebutkan Rasul. Kalau waktu subuh, ya, sudah muncul daripada fajar shadiq, ya, fajar shadiq. Tapi terkadang kita ini memang perhatikan waktu-waktu sholat itu juga sebaiknya memang agak dibundurlah, ya, untuk azan, untuk iqamat, pertama untuk iqamat. Dan terkadang itu belum masuk waktu sholat kita sudah sholat, ya. Terutama biasa waktu subuh, ya. Waktu subuh belum muncul fajar shadiq, ya. Kemudian kita sudah sholat, ya, masih gelap, ya, kita sudah sholat. Kadang orang suka lomba-lomba siapa yang cepat, ya. Padahal mestinya kita dalam perhatikan yang mana yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan seperti itulah, semuanya ada konsekuensinya, ya. Semuanya ada konsekuensinya. Saya kira itu yang Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang sekali lagi di bulan yang haram ini, di bulan yang mulia ini, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram dan yang menyendiri bulan Rajab, mari kita senantiasa yaitu menjaga daripada ibadah kita, ya. Maka ulama kita terutama di bulan Zulhijjah itu adalah bagaimana yaitu mengkondisikan kita, ya, yaitu karena dia memiliki keutamaan sama dengan bulan Ramadan, ya. Cuma Ramadan kan puasanya itu dengan ini kayak terkondisi betul kita, ya, kalau di Ramadan, ya. Tetapi kemuliaan di bulan Zulhijjah ini, ya, tidak kalah dengan kemuliaan juga di bulan suci Ramadan. Maka marilah kita menanamkan daripada dalam diri kita yaitu bagaimana menjaga daripada amal-amal soleh, ya, di bulan yang mulia ini, melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sama dengan bulan Ramadan. Kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak berdoa, ya, kita menjaga daripada sholat sunnah kita dan seterusnya. Kita banyak bersedekah karena kita mengetahui yaitu pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dilipat gandakan di bulan yang mulia ini, terkhusus yaitu di bulan Zulhijjah. Saya kira ini jemaah yang dijauhi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.